Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang budaya dan etika bisnis Microsoft Office Corporation. Yuk, simak. Apa dan bagaimana budaya dan etika bisnis itu? Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian yang serius pada etika perusahaan dan mendukung perilaku etis dalam perusahaan. Who found Microsoft? Bill Gates, bernama lengkap William Henry Gates atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates, dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara perusahaan yang banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya Mary Maxwell, seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan anggota tingkat nasional United Way. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Di tahun 1990, Bill Gates sukses meliris sistem operasi yang sangat sukses di pasaran dunia. Namun, Bill Gates juga mendapat reputasi yang tidak baik dalam karirnya. Tidak hanya satu kali, bahkan ia melakukan beberapa kali kesalahan dalam bisnis perangkat lunaknya. Ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perusahaan Microsoft. Nah, tidak hanya di Microsoft, pasti semua perusahaan juga memiliki prinsipnya masing-masing. Nah, apabila di Microsoft ini, ia memiliki 7 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu work is the place that you do, not just a place to go. Nah, yang dimaksud dari kata-kata ini adalah para pekerja Microsoft itu bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, jadi sesuka hati asalkan tetap profesional, seperti itu. Lalu yang kedua ada hiring a great talent. Nah, yang dimaksud dari hiring a great talent ini yaitu Microsoft itu selalu memberikan kesempatan emas kepada para pekerja maupun calon yang akan masuk. Nah, kesempatan tersebut diberikan kepada seluruh dunia tentunya. Nah, yang ketiga itu ada celebration of success. Nah, maksud dari celebration of success ini adalah di mana Microsoft selalu memberikan panggung emas atau seperti bentuk apresiasi kepada karyawannya yang telah berprestasi, seperti itu. Lalu yang keempat ada addressing janji, di mana Microsoft telah menyediakan program atau rencana yang menarik dan sangat menantang tentunya untuk generasi Gen Y yang akan datang. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima ada come as you are and do what you love. Jadi apabila kalian bekerja di Microsoft, itu kalian cukup menjadi diri kalian sendiri, tidak usah menjadi diri orang lain. Nah, kalau kalian mau kerja pakai kaos atau pakai baju apa yang sesuai kalian inginkan, itu boleh, asalkan kalian profesional dan bisa menyesuaikan jadwal kalian. Misalnya kalau kalian mau bertemu dengan klien atau partner atau apa, kantor atau apa gitu, itu kan kalian juga harus menyesuaikan seprofesional mungkin. Jadi nggak mungkin pakai kaos kan, jadi tetap harus profesional dan ingat ketentuan, seperti itu. Lalu yang keenam ada flexible work style. Yang dimaksud dari flexible work style ini adalah di mana Microsoft ini merancang cara kerja yang sefleksibel mungkin. Jadi kalian bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Tuh. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada everybody could speak up. Gak hanya kalian saat bekerja, kalian itu harus bisa speak up. Nah, di Microsoft itu sangat gak dituntut juga ya, kita diharuskan untuk speak up. Jadi walaupun anak magang, walaupun karyawan, semuanya itu setara, mereka memiliki kesempatan untuk speak up asalkan mereka berkompeten. Dengan notes harus berkompeten, jadi harus tahu juga. Nggak mungkin dong kalian speak up tapi yang kalian speak upin itu asal-asalan, itu kan nggak mungkin banget ya. Next, saya akan menjelaskan mengenai budaya perusahaan Microsoft. Nah, di Microsoft itu juga punya budaya loh. Nah, budaya di Microsoft sendiri itu ada 5. Nah, yang pertama, budaya dari Microsoft itu adalah personal mastery atau kemampuan pribadi. Tentunya kita itu harus mempunyai kemampuan
kemampuan pribadi ya, dan itu harus kita unggulkan atau kita tonjolkan. Para karyawannya yang bekerja itu diharapkan mengembangkan kapasitas pribadi mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan tentunya tujuan perusahaan. Gak mungkin dong kalian kerja di perusahaan tapi kalian ingin tujuan sendiri, kan gak mungkin. Jadi pasti tujuan perusahaan. Nah, yang pada gilirannya diatur dan mendukung usaha pribadi tersebut. Lalu yang kedua ada mental models atau model mental. Microsoft mengembangkan cara berpikir yang benar untuk mengendalikan tindakan dan keputusan seperti itu. Jadi udah diatur juga mental kita itu dibentuk seperti itu. Lalu yang ketiga ada shared vision atau visi bersama. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misinya. Nah, Microsoft ini tentunya juga memiliki visi loh. Nah, apa sih visinya? Visinya yaitu komitmen dari semua anggota terhadap tujuan organisasi dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ada visi untuk mendukung suatu pencapaian seperti itu. Lalu yang keempat ada team learning atau pembelajaran kelompok. Nah, Microsoft ini seperti mempercayai bahwa pekerjaan yang dikerjakan secara berkelompok itu hasilnya berbeda dengan pekerjaan yang dikerjakan secara individual. Tentunya lebih efisien, lebih fleksibel, seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada system thinking atau pemikiran sistem. Nah, pemikiran sistem ini bertindak dengan dasar pemahaman bahwa tindakan dan keputusan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, tetapi mempunyai implikasi dalam perusahaan secara keseluruhan seperti itu. Nah, sebagai sebuah perusahaan, Microsoft ini ia memiliki nilai integritas, kejujuran, keterbukaan, kesempurnaan pribadi, self-kritik, kontrustik, terus-menerus perbaikan diri, dan menghormati. Menghormati ini sangat penting ya, sangat penting banget. Nah, Microsoft itu juga berkomitmen untuk pelanggan dan memiliki gairah yang besar terhadap perkembangan teknologi, baik teknologi sekarang maupun di masa depan. Seperti itu. Nilai-nilai perusahaan Microsoft. Nilai-nilai perusahaan Microsoft selaras dengan misi untuk memberdayakan setiap orang dan organisasi di planet ini untuk meraih lebih banyak hal. Nilai-nilai tersebut mendukung budaya perusahaan Microsoft dan berfungsi sebagai deklarasi tentang cara memperlakukan Microsoft Corporation. Nilai-nilai lainnya adalah rasa hormat. Perusahaan Microsoft menyadari bahwa pikiran perasaan di latar belakang orang lain sama pentingnya dengan pikiran perasaan dan latar belakangnya. Integritas. Perusahaan Microsoft jujur, beretika, dan dapat dipercaya. Akuntabilitas. Perusahaan Microsoft bertanggung jawab penuh atas keputusan, tindakan, dan hasilnya. Nilai-nilai dalam aksi perusahaan Microsoft. 1. Inovasi. Perusahaan Microsoft berkembang dengan beragam suara yang melibatkan pengalaman, kekuatan, dan berbagai sudut pandang karyawan serta pelanggannya untuk menginformasikan, menantang, dan melenturkan pemikirannya. Inilah cara perusahaan Microsoft berinovasi. Kedua, keberagaman dan penyertaan. Perusahaan Microsoft yakin teknologi dapat dan harus menjadi kekuatan untuk kebaikan serta inovasi yang bermakna dapat dan akan berkontribusi pada dunia yang lebih cerah dalam cara yang besar dan kecil. AI. Perusahaan Microsoft percaya teknologi adalah kekuatan yang besar untuk kebaikan dan berguna untuk menumbuhkan masa depan yang berkelanjutan di mana setiap orang memiliki akses atas manfaat dan peluang yang diciptakan oleh teknologi. Keempat, tanggung jawab sosial ke perusahaan. Perusahaan Microsoft percaya bahwa ketika dirancang dengan orang-orang sebagai pusatnya, AI dapat memperluas kemampuannya, membebaskan Anda untuk upaya yang lebih kreatif dan strategis, dan membantu Anda atau organisasi Anda mendapatkan pencapaian yang lebih. Komputasi terpercaya. Lihat bagaimana perusahaan Microsoft memberikan pengalaman komputasi yang aman, privat, dan andal berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Sukses is a Lucy teacher. It uses smart
people into thinking they can lose. Itulah kata-kata tokoh dari Bill Gates. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata maupun salah pemahaman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nadia Anissa Salsabila, absen 24. Saya Claudia Wayu Ardana. Saya Multan Fauzan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.